kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai latar belakang dan pengertian resesi, faktor-faktor yang menyebabkan resesi ekonomi, dampak negatif dan dampak positif resesi ekonomi, dan strategi negara Indonesia dalam menyikapi resesi ekonomi. Latar belakang terjadinya resesi ekonomi. Resesi keuangan global yang terjadi akibat meluasnya wabah COVID-19 sejak akhir tahun 2019 menjadi salah satu fenomena yang mampu menurunkan stamina perekonomian nasional. Bahkan, dalam banyak kasus penyebaran virus ini dampaknya sangat luas sehingga menyebabkan krisis multidimensi pada seluruh aspek kehidupan, tidak hanya aspek ekonomi. Apa itu resesi? Menurut National Bureau of Economic Research, resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi, berlangsung lebih dari beberapa bulan, biasanya terlihat dalam PDB real, pendapatan real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grocery eceran. Julie Sinskin pada tahun 1974 yang menyatakan resesi adalah penurunan produk domestik bruto yang terjadi selama 2 kuartal berturut-turut. Breaking news. Ancaman resesi ekonomi global pada tahun 2023. Faktor-faktor yang menyebabkan resesi ekonomi. Faktor yang pertama inflasi, yang kedua deflasi berlebihan, yang ketiga gelembung aset pecah, adanya guncangan ekonomi yang mendadak, perkembangan teknologi, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut, nilai impor lebih besar dari ekspor, tingginya tingkat pengangguran, adanya COVID-19. Dampak negatif resesi ekonomi. Satu, dampak resesi ekonomi terhadap pemerintahan. Saat kondisi resesi ekonomi ini terjadi, tentunya angka pengangguran akan meningkat dan pemerintah dituntut untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Alhasil, pinjaman pada bank asing kian meroket. 2. Dampak resesi ekonomi terhadap perusahaan. Resesi adalah kondisi perekonomian yang mampu membuat perusahaan jatuh bangkrut. Hal ini diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengancam arus kas. 3. Dampak resesi ekonomi terhadap para pekerja. Adanya dampak resesi adalah dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan perusahaan, akan tetapi para pekerja turut terkena imbasnya. Area bisnis yang ditutup serta efisiensi pegawai yang dilakukan untuk menekan biaya operasional membuat banyak orang kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK. Adakah dampak positif dari resesi ekonomi? 1. Mengubah pola pikir. Resesi mendorong orang-orang menabung. Meski menabung tidak membantu pemulihan ekonomi, tetapi banyak orang akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari menabung. 2. Peningkatan tabungan. Kesulitan ekonomi dapat membuat perubahan pola pikir konsumen, seperti halnya resesi yang dapat mendisiplinkan investor. 3. Beberapa bisnis berkembang. Dilansir oleh Nasdaq, mungkin tidak ada yang namanya industri tahan resesi, tapi ada beberapa bisnis yang cenderung berhasil dalam resesi. Bagaimanakah strategi Indonesia dalam menyikapi resesi ekonomi? 1. Strategi persiapan pribadi. Ancaman resesi ekonomi yang terjadi karena adanya COVID-19 merupakan bentuk resesi yang bermula dari krisis kesehatan yang menekankan setiap negara untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif seperti karantina wilayah, menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami adanya perubahan gaya hidup yang baru. 2. Perencanaan bisnis. Dampak dari pandemi COVID-19 pada 2 tahun yang lalu menyebabkan banyak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah kewalahan dalam mempertahankan 3 bisnisnya, menyediakan berbagai lapangan kerja, dan membantu kegiatan ekspor dan investasi.